Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudariku? Kami berharap dan berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini sering dipakai atau bahkan dikumandangkan atau dibacakan ketika ada keluarga atau yang mau menerima pemberkatan pernikahan, ya. Jadi doa-doa daripada berkatan itu dikatakan di sana Allah memberkati mereka. Jadi Allah memberkati setiap rumah tangga Kristen. Ini dasar menjadi dasar pernikahan. Dasar janji Allah kepada pernikahan itu, yaitu Allah memberkati mereka. Maka dalam ibadah liturgi pernikahan Bapak Ibu Saudara-saudariku dikatakan pemberkatan nikah. Artinya setiap orang yang berencana berumah tangga itu menerima berkat. Jadi Allah memberkati mereka. Yang dikatakan di sana tugas dan tanggung jawab itu pertama sekali diberikan Allah kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, dan Allah menginginkan supaya yang diberkati Allah itu bersatu dalam rumah tangga. Dan memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini adalah seizin Allah. Jadi jikalau Allah memberikan kita anak, cucu, Bapak Ibu, itu adalah perkenanan Allah dan rencana Allah dalam setiap rumah tangga kita. Lalu dikatakan di sana, berkat dalam rumah tangga itu juga diajarkan Bapak Ibu bukan hanya untuk beranak dan bercucu, tetapi Bapak Ibu berhikmat menjadi pribadi yang menjadi teladan kepada seluruh makhluk. Jadi tidak langsung Bapak Ibu dikatakan tugas dan tanggung jawab keluarga itu hanya beranak dan bercucu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, dengan apa yang boleh Tuhan titipkan kepada kita, kita memiliki tanggung jawab. Jadi setiap keluarga yang boleh Tuhan berkati dalam berkat rumah tangga, lalu diberikan keturunan, serta-merta orang tua itu pun memiliki tanggung jawab. Pertama sekali adalah mendidik, mengajari, dan memenuhi kebutuhan anak itu. Jadi jangan ada orang tua, ya dia yang melahirkan anaknya, tetapi dia melantarkannya. Atau ada keluarga yang hanya menitikkan kepada satu pribadi untuk mengurus anaknya. Contoh mungkin seorang ibu, hanya tanggung jawab seorang ibu lah, atau tanggung jawab seorang mama lah untuk mengajar, mendidik, menanggung jawabi anaknya. Lalu suaminya tidak ada tanggung jawab sama sekali. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, secara nafkah, didikan secara Kristen juga diabaikan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, atau bahkan mungkin seorang ibu tidak peduli dengan mendidik anaknya, atau malah semua dititipberatkan kepada suaminya. Jangan Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan boleh menitipkan anak-anak di tengah-tengah keluarga, maka bertanggung jawab mendidik mereka, mengarahkan mereka mengenal Yesus Kristus. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Jadi pemenuhan keluarga terhadap anak itu adalah bukan hanya persoalan makanan dan minumannya, tetapi pemenuhan anak itu kenal gak kepada yang menciptakan dia. Dia paham, dia tahu tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita ciptakan anak itu adalah anak yang takut akan Tuhan. Bukan anak yang ambisi dengan dunia ini.
Jadi jikalau orang tua mengarahkan anak-anaknya, ciptakan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan ambisi dalam dunia ini, suatu saat si anak tersebut tidak akan peduli kepada orang tuanya. Tetapi ketika orang tua mengajarkan bagaimana cara menghormati atau bahkan memuji dan memuliakan Tuhan, dia akan tahu cara menghormati orang tuanya. Lalu tanggung jawab yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudariku adalah tanggung jawab kepada lingkungan sekitar dan bumi ini. Maka dikatakan di sana, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Maksudnya di sana Bapak Ibu Saudara-saudariku, setiap kita memiliki tanggung jawab dengan ekosistem ini, dengan bumi ini. Jadi jangan kita merasa memenuhi bumi ini tetapi kita mengeksploitasinya. Tetapi kita bertanggung jawab memeliharanya dan menjadikan bumi ini menjadi tempat pemuliaan kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, semua keluarga yang Tuhan berkati itu, Tuhan punya rencana atas setiap rumah tangga. Ini harus kita camkan dalam diri kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudariku sampai saat ini masih menanti-nantikan dengan berkat beranak cucu itu. Mungkin dia memiliki anak tetapi sampai saat ini belum memiliki cucu. Atau dia Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam kehidupannya belum dikaruniakan oleh dengan beranak cucu dan lain sebagainya. Fokus kita, tujuan kita berumah tangga itu adalah bagaimana melaksanakan misi Allah dalam hidup kita ini, yaitu hidup menjadi berkat. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Jadi setiap rumah tangga itu punya panggilan tersendiri, setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga punya panggilan dan passion sendiri bagaimana mereka memenuhi tanggung jawab itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku tetaplah bersuka cita. Apapun keadaanmu saat ini, terkhusus kepada saudara-saudari kami yang menantikan berkat keturunan. Yakin dan percaya. Rancangan Tuhan, passion dalam setiap rumah tangga kita itu. Sekalipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa setiap hari, jangan lelah. Jangan pernah berhenti berdoa. Sebab Tuhan punya rancangan dan rencana masing-masing dalam kehidupan kita. Bersukacita, bergembiralah sebab Allah itu memberkati setiap rumah tangga dengan tanggung jawab yang berbeda-beda dan juga dengan passion yang berbeda-beda supaya kita meyakini bahwasanya kita adalah orang-orang yang diberkatinya dan jadilah menjadi berkat. Bukan menjadi orang yang menyakiti sesama atau bahkan menghina sesama, tetapi tetap menjadi pribadi yang menjadi berkat. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dengan memberkati kita, kita menjadi alatnya menyebarkan berkat di seluruh dunia ini. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat berkat yang Kau berikan pada kami. Terkhusus kepada berkat dalam rumah tangga. Biar kami menjadi berkat antara suami dan istri. Dan juga kalau Tuhan memberikan keturunan kepada kami, Tuhan Engkau juga memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan. Mendidik anak-anak kami, berikan kami kesabaran Tuhan. Supaya anak-anak kami mengenal jalan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jikalau ada orang tua saat ini Tuhan yang bergumul atas anak-anaknya, oleh karena mungkin anak-anaknya tidak dapat dinasehati atau anak-anaknya tidak takut akan Tuhan, Tuhan berkati keluarga ini. Jangan biarkan orang tua berputus asa atau menyesal memiliki anak karena anaknya begitu menyakiti hatinya. Biarlah hati dan pengampunan seorang orang tua kepada anaknya Tuhan juga berikan. Biarlah orang tua Tuhan tetap bahagia sekalipun hal-hal di dalam kehidupannya tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan menguatkan para orang tua. Dan juga kami berdoa buat para anak Tuhan, ingatkan kami, ingatkan mereka supaya kami menjadi anak yang berbakti, anak yang takut akan Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Biarlah rumah tangga Kristen semakin diberkati hari demi hari. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.